Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junubihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salihin wa salimat, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih diberikan kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari berbagai macam wabah. Yang mudah-mudahan berkat nikmat Allah ini semoga saja kita menjadi hamba-hambanya yang akan syakur, hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri terhadap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Shalihin wa shalihat rahimahullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah terkait surga dan neraka. Maka kata beliau, ittala'tul jannah fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan surga dan aku lihat penghuninya kebanyakan dari orang-orang fakir, orang-orang miskin atau orang-orang fakir. Wa tara'tun nar, dan aku diperlihatkan neraka, fara'aitu aktsara ahliha nisa. Maka ketika aku melihat ke dalamnya, kebanyakan dihuni oleh para wanita. Hadis ini muttafaqun alaih, jalur meriwayatkan dari Imran bin Husain, dan hadis yang sahih. Dari hadis ini saya akan menggarisbawahi terkait bahwasanya fara'aitu aktsara ahliha nisa, kebanyakan penghuni neraka itu dihuni oleh para wanita. Ini maknanya bukan berarti laki-laki tidak ada. Laki-laki pasti ada, namun memang yang mendominasi itu adalah kalangan perempuan. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan satu tema terkait dengan para lelaki yang menjadi penghuni neraka. Siapa saja mereka itu? Yang pertama adalah ayah yang durhaka terhadap keluarganya. Perlu kita ketahui, sebagai seorang ayah bukan hanya sekedar memberikan nafkah kepada keluarganya, memberikan kasih sayang saja, tapi ada satu pengalaman yang paling penting yang harus dilakukan seorang ayah kepada keluarganya, itu diantaranya memberikan porsi pendidikan agama yang tinggi, memberikan bimbingan dan perhatian kepada anak-anaknya itu agar dia itu tenang terhadap Allah dan Rasulnya. Seorang ayah yang baik
dia akan takut kepada Allah kalau anaknya jauh dari masjid. Dia akan takut kepada Allah kalau anaknya tidak pernah sholat. Dia akan takut kepada Allah kalau anaknya tidak bisa baca Quran. Dia akan takut kepada Allah kalau anaknya itu selalu bercampur atau berkawan dengan orang-orang yang tidak saleh. Itulah yang dikhawatirkan. Namun sekarang mungkin terbalik. Orang tua malu kalau anaknya tidak bisa main TikTok. Orang tua malu kalau anaknya tidak, dan lain sebagainya. Dan ini yang terjadi sekarang. Hilangnya rasa kasih sayang kepada anak itu dikarenakan apa? Karena faktor yang ada di dalam diri itu tidak memberikan sinergi untuk menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah. Maka peranan yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai ayah sekarang adalah sebagaimana disampaikan oleh para ulama terkait dengan parenting nubuwah. Faktor utama kita sebagai orang tua itu mintalah kepada Allah atau berdoalah kepada Allah untuk kesolehan anak-anak kita. Minta kepada Allah. Dan cukup dalam pendidikan agama kalau tanpa didasari dengan doa, tidak tanpa dibarengi dengan doa. Lihat para nabi dan rasul Allah, baik Nabi Muhammad pun nabi-nabi sebelumnya, bagaimana ketika itu mendapatkan buah hatinya, mendapatkan keturunannya kepada Allah agar memiliki keturunan yang soleh, dia senantiasa berdoa kepada Allah setiap hari dan malam. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim bagaimana ketika itu walaupun dia belum punya anak, dia minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Dia minta agar keturunannya itu keturunan yang soleh dan solehah. Dia minta kepada Allah agar isinya taat kepadanya, taat kepada Rasulnya dan lain sebagainya. Ada lagi nabi-nabi yang lain. Ketika itu dia mengatakan, Rabbi habli minas sholihin. Ketika dia mengatakan Rabbi habli minas sholihin, ada juga yang lainnya, wazlubni wa bani anakul asnam. Dia orang kepada Allah akan dijauhkan dari perkara kesyirikan. Dan mungkin sekarang sudah banyak di antara anak-anak itu yang telah menghambakan dirinya kepada teknologi. Itulah perkara yang syirik. Mungkin bentuk kesyirikan dulu banyak di antara masyarakat Makkah itu menyembah patung, menyembah berhala, menyembah patung. Tapi sekarang bukan patung lagi, tapi teknologi. Inilah yang sekarang disembah oleh anak-anak zaman sekarang, handphone. Gara-gara benda ini banyak orang yang tidak sholat, banyak orang yang jauh dari Al-Quran, banyak orang yang jauh dari masjid karena benda ini. Berarti ini sudah menjadi berhala abad modern. Cuma kita tidak sadar. Makanya mohonlah kepada Allah. Kemudian kita juga mohon kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah menanamkan dalam hati kedua itu supaya itu ahli sholat, gemar untuk mendirikan sholat di situ. Namun sekarang banyak di antara orang yang sudah hancur lagi terhadap sholatnya, tidak peduli dengan sholatnya. Ini bahaya. Dan Al-Quran menyampaikan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk senantiasa mendirikan sholat. Sholat dan sholat. Bagaimana seandainya ada di antara keluarga kita, anak kita yang tidak sholat? Dia ada di rumah kita. Itulah penghancur agama yang sebenarnya. Dia akan menghancurkan agamanya sendiri. Rontok agamanya kenapa? Karena dia telah meninggalkan perkara sholat. Kalau sudah satu rukun yang dia tinggalkan berarti bisa batal itu syahadatnya. Kalau saya ibaratkan rukun Islam itu ada 5. Kalau orang Islam tidak haji, tidak masalah karena haji itu
untuk orang yang puasa. Ini rukun Islam kita pegang. Dia tidak haji masih kita pegang. Ada 5 di sini kita pegang. Tidak haji lepas satu rukunnya. Dia tidak bisa zakat masih bisa dipegang. Dia tidak bisa puasa masih bisa dipegang. Tapi kalau sudah sholat dia itu tinggalkan jatuhlah ini. Terjatuh. Makanya Syekh bin Baz mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu bisa makan sahabatnya. Beda dengan Syekh Utsaimin yang mengatakan itu termasuk dosa besar saja. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua perhatikan anak-anak kita ini agar mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan taat kepada teknologi, bukan taat kepada HP, bukan taat kepada gamenya. Boleh dia bermain game di situ, tapi kita harus batasi waktunya di situ. Itulah pentingnya kita perbanyak doa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah setiap saat. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, min syahadatil mar'i arba'un min syahadatil mar'i. Ada 4 perkara yang akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Pertama, antakuna zawjatuhu salihah. Ketika dia memiliki istri yang saleh. Yang kedua, wa auladuhu Allah, memiliki anak-anak yang berbakti kepada dirinya. Yang ketiga, dia senantiasa berteman dengan orang-orang yang saleh. Dan yang keempat, orang ini senantiasa tidak bekerja di luar, tetapi keluar dari negerinya, atau dia tidak berangkat bekerja di luar negeri. Itulah kebahagiaan dalam rumah tangga. Ini yang harus kita waspadai. Kenapa porsi agama sekarang itu sangat minim diterapkan di rumah tangga? Karena orientasi itu sudah dunia. Banyak orang tua sekarang, banyak orang anak-anak tinggi-tinggi dia apa? Biar nanti dia menjadi orang yang sukses, memiliki yang namanya kehidupan bersama. Dan dia apa-apa nanti dia akan seperti itu. Kenapa? Tujuannya untuk anak. Makanya tidak sedikit di zaman sekarang orang-orang ketika dia mempunyai pendidikan tinggi, dia sukses, tapi kering akibatnya, kosong akibatnya dari perkara agama, sampai dia berani korupsi, berani nipu, tinggalkan sholat dan sebagainya, karena akidahnya tidak ada. Catatan oleh kita, seandainya kita meninggalkan keturunan seperti itu, bagaimana nanti di masa yang akan datang? Apakah kita jamin dia itu masih Islam? Apakah kita jamin dia masih taat kepada Allah? Jamin tidak masih taat kepada Al-Quran dan lain sebagainya? Bisa mentok orang seperti itu. Saya teringat pesan dari seorang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, sampai dia mengatakan begini, "Alimu auladakum." Ajari anak-anak kalian dengan Quran dan Sunnah. Adibu auladakum, didikkan anak-anak kalian agar dia kenal terhadap Allah dan Rasulnya. Fa innakum khuliqu zamanun bi ghairi zamanikum. Karena mereka itu akan hidup di zaman yang bukan zaman kalian lagi. Kita punya anak sekarang umur 15 tahun. Kering hatinya dari akidah, mikir dari pendidikan agama, 30 tahun yang akan datang seperti apa anak kita di situ. Sedangkan kita sudah mati. Apakah kita masih jamin dia masih muslim? Oh, Allah bisa saja dia murtad di situ. Kenapa? Hatinya kering, jauh dari perkara agama. Dan hebatnya lagi, perhatian orang tua ketika anaknya berada di luar kota atau berada di luar negeri, jangan sekali orang tua mengingatkan perkara agamanya. Ini yang bahaya. Dia punya anak yang sedang kuliah atau yang sedang bekerja di luar kota atau di luar negeri, apa yang sering ditanya oleh orang tua? Nah, bagaimana makannya, bagaimana kuliahnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana makannya dan lain sebagainya. Jarang kita tanyakan bagaimana sholat kamu, bagaimana perhatian terhadap Al-Quran, bagaimana perhatian terhadap Allah dan Rasulnya. Jangan itu kita tanyakan perkara itu.
ketika dia lulus sekolah, pulang dari pekerjaan, ada yang mungkin itu menjadi pemangku, ada yang malas menjalankan sholat. Kenapa? Karena cara dikatanya perkara itu. Kalau kita sayang sama keluarga kita, perhatikan agamanya di situ. Bukan perhatikan apa yang dia pelajari terkait dengan masalah dunia. Ingat Pak, jangan khawatir terkait dengan masalah rezeki. Allah itu sudah mengatur rezekinya masing-masing. Jangan khawatir. Rezeki itu takdir dari Allah, bukan kita yang menentukan, takdir Allah itu. Orang mendapatkan rezeki bukan dilihat dari seberapa banyak ilmu yang dia miliki. Orang mendapatkan rezeki itu dari seberapa rajinnya dia bekerja. Dan itu dari perkara itu. Tapi rezeki sudah merupakan takdir dari Allah. Kalau rezeki mungkin dihitung dari capeknya kerja dan lamanya dia bekerja, berarti yang lebih baik itu adalah tukang bangunan. Kenapa? Dia kerjanya berat dari pagi sampai sore, tapi berapa yang dia dapatkan? Itu kalau diukur dari lamanya dia bekerja dan capeknya dia bekerja. Namun Allah menginformasikan kepada kita, ternyata yang akan mendatangkan rezeki itu adalah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yattaqillah yas'allahu makhraja. Allah mudahkan segala urusannya. Ketika kita dekat dengan Allah, takwa kepada Allah. Bahkan ada di situ dikatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun juga akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Jangan khawatir, Pak. Niatkan ibadah ketika kita mendidik anak bukan untuk dunia supaya dapat pekerjaan yang gajinya besar. Jangan seperti itu. Serahkan kepada Allah yang penting kita didik dia. Kewajiban kita itu adalah mendidiknya, arahkan agar menjadi anak yang soleh. Kadang-kadang kita ingin mendidik anak yang soleh, tapi menuju jalan soleh itu tidak kita lakukan, tidak kita arahkan di situ. Ini yang bahaya. Kenapa saya sampaikan perkara ini? Karena kita sebagai orang tua, sebagai suami, kalau kita gagal berarti kita nanti akan gagal di akhirat. Sehabis apapun kita sebagai suami, sehabis apa kita sebagai ayah, kalau kita tidak peduli terhadap agama keluarga kita, maka nanti mereka itu akan menyeret kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, wa rajulun ra'in ala ahlihi ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Kita ini sebagai suami itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peranan kita sebagai ayah. Perbanyaklah untuk kesolehan anak-anak kita kepada Allah. Minta kalau kita sayang kepada mereka. Yang kedua adalah tentu kita harus memiliki yang namanya berikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Jangan cuma asal nyuruh, tapi buktikan, realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tak sedikit sekarang orang tua nyuruh kepada anak-anak, sana kamu ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Sementara orang tua yang tidak pernah ke masjid. Cara kamu ngaji di masjid, sementara orang tua yang tidak pernah ngaji dan lain sebagainya. Bagaimana anak itu bisa mengikuti kepada orang tua kalau tidak ada keterangan yang baik dari orang tua itu sendiri? Lihat Rasulullah seperti apa mendidik keluarga. Tidak ada yang bisa menandinginya di situ. Nabi hebatnya itu adalah dalam hal mendidik anak-anak itu yang pertama kali dia tanamkan itu tentang akidahnya. Kenapa harus akidahnya? Biar dia mudah diolah. Sami'na wa ata'na di situ. Saya teringat ketika membaca Al-Quran, ada satu pesan yang cukup bagus dari Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang kematiannya. Sampai dia mengatakan, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah setelah aku tiada nanti? Ini satu pesan moral yang cukup bagus, cukup mendasar agar anak ini dia ingat sama Allah terus. Beda dengan zaman sekarang ketika orang tua yang mau mati dia panggil anak-anaknya.
Setelah dia panggil nak, no, tanah yang di sana buat lu, yang di situ buat lu, yang di sini buat lu, hanya itu. Kalau anak-anak itu kering dari bapaknya langsung bicara masalah harta, ada apa? Terjadi konflik dalam keluarga. Tapi kalau akidah yang dia bina, insya Allah akan mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya. Termasuk mungkin sekarang banyak di antara umat, di antara orang Islam itu yang ketika dia memberikan warisan kepada keluarganya, karena keluarga yang dingin dari pemahaman agama, akhirnya apa yang terjadi? Bisa ribut ketika pembagian warisan. Sampai ada yang bawa golok, bahkan sampai ada yang itu. Gara-gara harta. Kenapa? Karena dia tidak paham, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah dia tahu Al-Quran. Coba kalau kita pahamkan kepada akidah, kepada Al-Quran, kepada Sunnah, insya Allah dia akan sakinah wa aqamah terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Inilah yang harus kita perhatikan terkait dengan masalah keteladanan. Pada tolakul ilmi, ajak anak kita, yuk kita menuntut ilmu, kasih tahu pahalanya besar. Ketika sholat subuh tiba, ajak anak kita, yuk kita sholat di masjid, pahalanya besar. Kasih tahu dia, kasih keteladanan di situ. Makanya bobroknya moral karena tidak ada perhatian khusus dari orang tua kepada anaknya, agar anak itu bisa menjadi anak yang soleh. Kenapa itu seperti itu? Karena jalan menuju kesolehan itu tidak pernah dia tunjuki. Yang terakhir adalah tugas kita sebagai orang tua maupun ayah. Kita harus melihat anak kita itu dengan siapa dia bergaul. Ini salah satu faktor yang sangat dominan untuk mengaruhi jiwa si anak. Salah gaul udah alamat. Salah gaul bisa rusak pergaulannya. Makanya kata Rasulullah SAW, kita ini dituntut agar senantiasa memiliki teman yang soleh. Seperti apa teman yang soleh itu? Teman yang soleh itu adalah teman yang senantiasa mengingatkan ketaatan kepada kita. Artinya agar kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang namanya teman yang soleh atau sahabat yang soleh. Mudah-mudahan uraian yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan bagi kita, karena bagaimanapun juga kita sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab ketika Allah amanahkan kita, ada istri, ada anak-anak di situ, itulah amanah kita. Jangan sampai kita sia-siakan mereka. Salah mendidik, kiamat akhirnya akan malapetaka yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Tapi kalau kita benar untuk mendidiknya, insya Allah itulah memberikan rahmat bagi kita nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena itu merupakan satu perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan manfaatnya yang benar dari Allah yang sangat besar pribadi, dan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke jalan yang benar, mengarahkan kepada kita ke jalan yang benar, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita, mengarahkan keluarga kita agar mereka menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Demikian, mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi